Jangankan disuruh mandi, nggak disuruh pun bukan cuma mandi, luluran, ya skincarean, ya potongan rambut nggak mau kayak gini, aku mau yang kayak gitu, udah bisa milih. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니 F the world, God's enough for me. Kenakalan remaja. Ada kekhawatiran apa tentang kenakalan remaja? Apakah menurut teman-teman nih anak-anak sekarang nakal-nakal kah? Kalau yang terlihat gimana? Pengen tahu. Kan zaman berubah ya. Zaman Bang Rizko nakalnya ngapain, Bang? Oh, tentu. Yang apa yang diperintahkan Al-Quran semuanya dilanggar. Itu kenakalan zaman dulu itu ya. Iya. Mungkin kita coba buka topik dulu tentang kenakalan remaja itu kan disebut nakal sebenarnya kan di tataran perbuatan, bukan pemikiran. Pemikiran tuh harus nakal menurut saya. Pemikiran tuh nggak boleh apa ya, orang nyebutnya tuh terjadi kejumudan, artinya dia berhenti stuck gitu. Pemikiran tuh harus liar, nanya. Bahkan akidah sendiri itu muncul dari liarnya berpikir, kayak kenapa harus Allah? Mana Allah nggak kelihatan, mending Yesus ada gambarnya. Iya. Itu otak tuh harus gitu, bener nggak? Itu bab akidah. Ini bukan menghina, tapi kita, kan kita berpikir kan ya, supaya muncul jawaban. Kalau emang Allah Tuhan kita, buktinya apa? Kenapa nggak yang lain? Itu diskusi akidah sampai melahirkan yang namanya rukun iman, gitu kan? Nah, ranah pemikiran tuh harus nakal lah bahasanya, berpikir liar dan seterusnya. Tapi perbuatan inilah yang seringkali jadi hukum. Makanya kan kalau teman-teman lihat di hukum-hukum Islam itu selalu yang dapat hukuman itu perbuatan. Sedangkan di tahap pemikiran itu masih dimaafkan lah. Masih tahap niat lah. Masih tahap niat gitu, kayak aku pengen mencuri misalnya gitu. Tapi kalau nggak mencuri, nggak dilakuin, ya nggak dosa gitu. Nah, perbuatan ini menjadi penting karena apa? Dulu Kak Fuad belajar tentang motivasi perbuatan. Ya, ini harus teman-teman tahu. Jadi orang itu kalau nggak ada motivasinya nggak akan berbuat. Kita ambil contoh yang Bang Rizko cerita yang masalah mandi waktu kecil, ya kan? Mandi itu kan disuruh-suruh dulu, karena si anak ini belum ada motivasi kenapa dia harus mandi. Itu sesederhana itulah manusia kecil itu berpikir kan ya. Meningkat, jangankan disuruh mandi, nggak disuruh pun bukan cuma mandi, luluran, ya skincarean, ya potongan rambut aku nggak mau kayak gini, aku mau yang kayak gitu, udah bisa milih. Baju nggak matching kata dia. Kenapa? Pasti ada motivasinya. Pasti ada sesuatu di sekolah misalkan yang dia mau tarik perhatiannya sehingga menjadi motivasi dia untuk merawat diri misalkan. Artinya manusia itu berbuat pasti ada motivasinya. Ini pelajaran teman-teman bisa dapat baik di pelajaran agama maupun pelajaran di ilmu sosial. Ya, di sini kan ada penjurusan ilmu sosial ya. Lebih ke pembelajaran soal manusia, humanis. Itu kan dipelajari kenapa manusia berbuat. Kenapa ini penting? Lu besok kan bakal jadi pengusaha, minimal lah jadi pegawai atau bos atau apapun itu kan ngadepin orang. Lu harus tahu kenapa orang berbuat. Kalau enggak, lu nggak akan bikin produk yang bagus. Lu nggak akan bikin produk yang orang mau beli gitu. Nah, kita harus tahu kenapa orang itu berbuat. Teman-teman, setelah diteliti banyak alasan sebenarnya kenapa orang berbuat, tapi satu hal yang menjadi inti, orang itu berbuat karena tahu. Itu dulu. Tahu apa? Tahu dampak perbuatan. Semakin dangkal akalnya, orang bilang nggak punya otak lah gitu, semakin pendek pilihan-pilihan sikapnya gitu. Oke, sederhana begini. Lihat bayi. Bayi itu kan belum akil dan balik ya, belum akal. Ya, masih tolol tuh. Bayi itu kan. Lah sekarang bayi lu kasih, coba lu suruh baca, emang bisa baca? Nggak bisa kan? Ya, kita sepakat dia masih bodoh ya. Coba lihat keputusannya dia, pasti nggak pernah panjang. Nah, hari ini kita nggak jadi berangkat ya, atau mungkin lu punya dek, hari ini kita nggak jadi pergi. Kenapa? Hujan. Nggak mau, pokoknya mau pergi. Dek, ini hujan, badai. Dia kan nggak mau tahu. Kenapa lu nggak mau pergi? Karena lu tahu ini dampaknya panjang, ntar bakal macet, banjir. Kepala lu tuh mikir. Oke, simple. Malam tahun baru misalkan, lu kan memilih, dek kita liburan di rumah aja, kita bikin party mungkin di rumah daripada kita keluar. Kenapa pikiran lu kayak gitu? Pasti macet banget. Pasti tempat wisata full banget. Kenapa? Lu ada ilmunya. Lu tahu dampaknya ini. Lu bisa ngitung.
Semakin pinter orang, semakin punya pengalaman, semakin banyak teman, semakin banyak kenalan, semakin banyak baca, semakin banyak nonton, pilihannya tuh semakin bijak. Itu disebut wise. Wise tuh. Semakin nih orang nggak banyak baca, main mulu. Misalkan tadi Karisko ngomong soal game, kerjanya main, nggak pernah mau bersosial, nonton, drakor, nggak pernah mau belajar. Pasti pilihan-pilihannya sempit. Sesuatu yang pasti ujungnya dalam hitungan hari dia akan bilang, andai gue nggak ngelakuin itu, nyesel. Sikap-sikap penyesalan. Semakin bayi kan nyesel mulu. Tuh kan mama bilang apa? Kan sering kan mama ngomong gitu. Secepat itu bayi itu menyesal. Jangan ke situ, hati-hati. Jangan ke situ. Mama ngingetin. Dia bodoh amat, jatuh kan, tudup langsung, pak. Ibaratnya karmanya langsung. Segitu cepatnya dia menyesali perbuatannya. Itu bayi. Semakin orang bertumbuh, semakin belajar, dia semakin bijak dalam bersikap gitu. Nah, berarti kalau Kak Fuad mau ngomong soal kenakalan remaja, ini sebenarnya kan kenakalan itu kita umumkan dulu sebagai sebuah sikap ya. Teman-teman nggak mungkin berbuat kenakalan apapun itu tanpa motivasi. Jadi, kalau ada orang berbuat kenakalan, pasti di kepala dia sesuatu itu tidak berdampak buruk buat dia, menurut dia. Dan kalau ada orang yang, contohnya kita ambil kisah Nabi Yusuf. Coba apa yang kurang dari Yusuf? Udahlah dianya ganteng, yang naksir dia kerajaan, perempuan di kerajaan, pintu semua udah ketutup, seluruhnya nggak ada CCTV. Yusufnya tertarik pada wanitanya, wanitanya tertarik pada Yusuf. Lalu kan ayatnya jelas, diajak berzina. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Nggak ada azab, nggak ada apa, tinggal ngelakuin doang. Tapi kenapa Yusuf nggak berbuat? Sesederhana, pikirannya jauh. Dia merasa zina ini tidak seperti yang di depan mata bagi sebanyak orang. Zina tuh enak-enak doang. Kepalanya tuh jauh, ada surga, ada neraka. Oh makin jauh. Karena dia punya agama. Kalau orang semakin pendek, nggak punya pelajaran agama, nggak punya apa, ya dia lihat yang enaknya aja. Makanya lu lihat ya, orang-orang yang dangkal otaknya, ada cewek lewat, simple. Otaknya nggak nyampe. Udah apa yang liatin. Jadi kenakalan tuh sangat tergantung pada seberapa orang ini mengerti dampak perbuatan. Makanya coba lihat teman-teman, kadang orang nggak punya agama atau agamanya berbeda sama kita, tapi kok dia nggak nakal, padahal kan dia nggak mikir surga neraka. Ya bisa jadi dia mikir masa depan aja. Contohnya, lu lihat COC, Clash of Champion, di saat mungkin orang lain, aduh matematika nyebelin banget, ada orang 1-2 orang yang mikir masa depan. Dia nggak mikir surga neraka, tapi dia jadi orang hebat kan. Dia mikirnya ini bagus untuk masa depan, ikut olimpiade, ikut ini. Artinya sebenarnya lu tuh mikir naik dikit aja, harusnya tuh udah jadi orang yang baik. Apalagi lu mikir sampai akhirat, pasti jadi orang lebih hebat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenakalan tergantung seberapa jauh lu melihat resiko perbuatan. Itu kalau dari gua. Mungkin Kak Rizko ada tambahan. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!